bos-bosku, kawan-kawanku, kakak-kakakku, kembali lagi dengan channel Rumah Winstar 01. Tepatnya sekarang saya berada di posisi daerah Semanggi, Kota Surakarta. Rute sore ini saya akan menuju ke Kota Klaten lewat jalur alternatif Baki. Mungkin teman-teman udah pernah lewat jalur Baki Sukoharjo itu yang bisa tembus ke Kota Klaten. Jadi kita tidak lewat Kartosuro, tapi saya coba lewat jalur alternatif dari rumah sakit SD Bung Karno atau dari dekat pasar Kelitian Kota Surakarta, kecamatan daerah Semanggi. Ini saya ngikutin rute GPS. Kalau GPS arah ke Klaten biasanya dilewatkan ke rute ini nih. Ini tadi saya habis dari pasar Kelitian. Ini kembali lagi, mumpung hari ini saya agak sedikit free, maka saya lagi rajin-rajinnya untuk mengabadikan momen perjalanan saya, dan saya akan simpan di YouTube agar suatu saat jika di YouTube tidak dihapus oleh adminnya atau ada kesalahan dalam postingan atau apa, masih insya Allah videonya akan langgeng simpan di YouTube. Oke, kembali lagi pembahasan di rute jalan alternatif melalui channel Rumah Winstar 01. Ini nanti di depan ini ada jalan yang baru jadi dibangun. Kemarin sempat jalan ini ditutup total karena ada pengecoran baru. Nah, ini mulai dari sini nih, kemarin perbaikan jalan yang alhamdulillah udah mulai licin lagi, halus jalannya. Nah, ini coba saya abadikan lewat video. Biasanya saya jarang-jarang banget kalau lewat sini mengambil gambar. Ini suasananya sangat asri ya. Ini tadi habis hujan beberapa jam. Kota Surakarta disiram air hujan, jadi nggak terlalu begitu panas cuaca hari ini. Nah, ini di depan ada traffic light. Nanti saya ambil arah kiri, arah Sukoharjo. Kalau ke kanan itu nanti tembusnya Alkit alun-alun kidul itu, yang dekat pasar Klewer. Mungkin beberapa teman yang pernah lewat Kota Surakarta masih ingat ya jalan sini ya. Ini dulu jalannya aspal ini, tapi kemarin itu di 4 bulan yang lalu jalannya ini sangat fatal rusaknya. Kemarin ini baru dibuka sekitar 2 bulanan dari sekarang. Itu ada papan nama atau petunjuk arah ke arah kanan kota atau Keraton Kusunanan. Kalau ke kiri Wonogiri atau Sukoharjo. Nah, saya nanti ngambil ke arah kiri karena rute kita hari ini mau ke Kota Klaten. Oke ya, ini saya lagi suka banget untuk coba kamera mengambil video atau mengambilkan gambar sambil iseng-iseng membangun channel YouTube Rumah Winstar. Jangan lupa teman-teman support channel saya, like, subscribe, share, komen, sangat membantu. Dan teman-teman juga nggak ada yang dirugikan, gratis kok untuk like. Tapi sebenarnya tujuan saya bukan untuk itu, bukan untuk mencari konten atau mencari subscribe atau jam tayang, enggak. Itu kalau saya anggap bonus aja. Tapi sebenarnya tujuan saya yaitu satu,
untuk mengabadikan sepanjang jalan yang saya lalui. Itu tujuan saya. Ini sangat padat sekali teman-teman. Jalanan sangat macet karena tepat sore hari ini banyak banget warga kota Solo yang selesai beraktivitas. Ini biasanya kalau di jalan sini, kalau macet padat kayak gini, rata-rata tuh mereka pekerja dari Pasar Klewer yang rumahnya daerah Wonogiri, atau mereka rata-rata bekerja di ruko-ruko, toko-toko sepanjang Klewer. Karena kalau udah masuk 4:30, kalau di hari Sabtu itu toko-toko udah mulai tutup, pengunjung udah mulai berkurang. Jadi kalau tadi siang kemacetan itu terjadi karena pulangnya banyak aktivitas pegawai kantor yang bertumpuk menjadi satu, orang-orang yang akan pergi ke Klewer. Kalau sore hari ini kebanyakan hampir 80% mereka pegawai dari Pasar Klewer atau orang yang jualan di daerah Pasar Klewer atau sebagainya, orang yang beraktivitas di daerah situ. Biasanya jam segini tuh waktu sibuknya mereka untuk pulang. Nanti ada kloter 2 lagi, biasanya jam 5 atau setengah 6. Itu juga dari daerah situ. Mereka kayak bekerja di toko-toko bangunan, toko ya sepanjang daerah situ, area Pasar Klewer. Biasanya numpuk jadi satu, apalagi ini habis hujan. Nah ini kawan-kawan, kita mau ngambil jalan alternatif. Kita belok kanan. Nah, kita akan ambil rute sini, ambil kanan. Ada Pak BRT, udah Pak. Nah, kalau di GPS jarang kawan-kawan dialihkan ke sini. Biasanya lurus dulu, baru belok kanan. Nah, ya, kalau semuanya ini rute alternatif, jalan yang paling bagus untuk dilalui sebenarnya lewat sini kawan. Ini tembusnya ke jalan apa saya nggak paham banget namanya, tapi jelas saya berapa kali lewat sini. Nanti bisa tembus ke perempatan arah Baki. Nah itu kita tinggal lurus, kita nyampe Klaten. Jadi kalau kawan-kawan dari Pasar Klewer mau ke Klaten, nggak usah harus lewat ke Sukoharjo, nggak usah lewat ke Kartosuro. Kalau kawan-kawan lurus saja, ambil jalan alternatif lewatnya Baki. Tapi nanti kalau udah jadi jalan tol, nggak tahu, mungkin lebih dekat lewat sana karena rencana pemerintah itu ada jalan tol tembus ke Jogja. Nah biasanya kalau tembus Jogja pasti ada keluar dari Klaten itu. Nah ini kawan-kawan, kita bentar lagi mendekati perempatan, pertigaan ini ya. Nah, ini kita ambil jalur belok kiri, sebelah kiri. Nah, lewat jalan sini agak sedikit cepat. Kalau dari Semanggi itu cuma berapa gang doang. Nah, itu kalau arah ke kanan kawan, itu bisa tembus ke Nonongan. Nonongan yang tadi saya bikin review video sebelum ini, waktu Nonongan mau ke arah Semanggi atau Bakunang, itu yang saya kasih list dulu. Sebenarnya dekat kawan, kalau mau muter sini lewat situ langsung bisa nyampe. Cuma emang saya sengaja pengen melihat keadaan daerah sini. Nah ini kawan-kawan, kalau lurus terus kita nanti tembusnya ke Solo Baru. Nah kita coba ini ngambil setelah patung Soekarno ini, nah kita ambil arah kanan. Nah kanan ini nanti kita lihat Baki. Nah teman-teman, kalau dari Klewer Anda mau ke Jogja atau mau ke Klaten, kalau lewat GPS biasanya itu diarahin lurus sana kawan. Sampai Solo Baru, nanti baru belok kanan. Nah ini jalan alternatif yang jarang dinotif GPS Google Map. Nah ini lebih cepat, lebih padat. Ini kalau kita tinggal lurus saja terus ikuti jalur ini, udah nyampe jalan Jogja Klaten, Jogja Solo, yang lewat bis-bis Kajaya Rayu itu lewatnya jalur utama. Ini jalan tembus alternatif. Jadi kita nggak bermuter lewat Kartosuro. Dekat lah sih. Sebenarnya kalau ini cuaca agak mendukung siang hari atau waktu juga masih jam 2, mungkin
saya akan lewatkan ke kampung-kampung yang bisa tembus sampai Cawas atau ke daerah Klaten sana. Cuma ini karena berhubung sore nanti saya juga masih ada acara, saya harus nyampe Klaten. Kalau enggak kurang lebih sebelum jam 7, maka saya coba lewat jalan alternatif sedikit padat juga dan lancar. Mungkin buat teman-teman yang menyaksikan channel Rumah Winstar ini sederhana aja mungkin tanggapannya ya, kalau dokumentasi yang saya bikin ini memang tanpa saya lupa edit, tadi benar-benar real nyata keadaan yang terjadi saat ini ya. Untuk saya masih belum males untuk posting apa yang saya lakukan atau perjalanan lewat jalur mana yang saya lalui. Saya coba untuk abadikan, untuk saya simpan di aplikasi YouTube ini yang wajib, karena selama ini biasanya saya mememori atau menyimpan video di memori itu cepat penuh. Makanya nanti setelah ini selesai saya langsung posting di channel saya, habis itu saya hapus. Jadi saya nggak punya aslinya lagi. Kayak dari itu saya nggak edit menjadi tidak seadanya aja saya bikin. Karena emang tujuan saya itu untuk mengabadikan momen perjalanan saya sekalian iseng-iseng berhadiah. Bermanfaat ya alhamdulillah, tidak bermanfaat pun tidak masalah. Jelas tidak merugikan semua orang, dan saya pun tidak memaksa Anda melihat video saya dan langsung suruh subscribe dan like, tidak masalah. Cuma saya mengarahkan kalau yang namanya like, komen, subscribe itu gratis, tidak ada itu rugikan, malah justru bisa menguntungkan yang lain. Nah ini kawan, saya mulai lewat jalur Baki yang menuju ke jalan alternatif. Mungkin teman-teman semuanya yang lihat channel saya ini pernah ya lewat sini ya. Semoga aja daerah yang kita lagi shot ini ada sesuatu hal yang menjadi kenangan teman-teman yang di sini. Bisa mengobati rasa rindu bagi para perantau atau bagi teman-teman semuanya yang pernah singgah di kota Solo, yang pernah lewat jalur ini, terutama biasanya ya itu teman-teman kuliah atau anak-anak kuliah yang dulu kuliah di Solo. Waktu main ke Jogja, saya yakin pasti lewat sini. Ada yang pernah lewat sini, yang lihat channel saya pun pasti pernah lewat sini. Mungkin sekarang udah gak tinggal di kota Solo lagi, mungkin karena udah pulang ke rumah halaman atau udah jadi orang yang sukses dan di merantau di luar Jawa atau di luar negeri bahkan. Nah ini siapa tahu channel Rumah Winstar bisa mengobati rindu atau bisa memberi kesan dan pesan, mengingatkan memori-memori yang pernah. Begini keadaan jalur alternatif Jogja Solo pada jam 5 kurang 15 menit, tepatnya tanggal 12 bulan 11 2022. Keadaan sangat romantis sekali suasananya. Habis hujan, jadi
sampai rumah mandi, ngopi, makan, istirahat, suasana sangat enak. Karena di sini tuh nggak terlalu panas, beda sama kota Semarang, Jakarta. Kalau di Solo daerah sini tuh asri kalau menurut saya tuh. Terus Rejoh kotanya tuh, Rejoh itu ya sepi banget, dah rame banget dah. Dan agak sedikit aman, dan terlalu keras kotanya. Ini sangat indah sekali. Suasana pencahayaannya mulai dari lampu-lampu yang sedikit demi sedikit nyala, dari lampu sekitar, lampu kota, lampu perumahan, bahkan lampu mobil pun sedikit mulai dinyalakan karena mau menjelang sore hari, menjelang malam nih. Sore ya kalau bahasa saya sore, malam itu di atas jam 9 malam. Sore jadi ya kalau orang bilang tuh something color. Lampu-lampu kota mulai pada nyala. Suasana kayak gini tuh kalau saya pribadi asik banget. Kayak orang bilang anak senja. Nah, di sini kawan-kawan kasih informasi. Dulu ini nggak ada pembatas tengahnya ini. Ini dulu los. Nah, di sini agak sedikit padat nih, dan dulu sering terjadi kecelakaan ini. Maka dari itu dari lalu lintas ngambil tindakan dibatasi, pakai pembatas. Ini saya kasih tahu kawan-kawan, kalau sore hari suasananya panas, cerah, tidak mendung, awan itu biru semua. Itu kalau lewat sini di ujung sana itu, kalau ke video itu kelihatan Gunung Merapi kawan. Sunrise-nya bagus banget waktu matahari mau tenggelam. Kapan-kapan mudah-mudahan ada kesempatan untuk ambil gambar daerah sini jika sore hari saat matahari mau tenggelam. Indah banget, diabadikan tuh, keren banget. Shot, kasih background video, kasih background musik-musik anak senja. Terima kasih. Nah, biasanya kawan, kalau umpamanya lagi musim durian, ini sepanjang jalan ini banyak masyarakat sekitar menjajakan, menawarkan duriannya di sini. Nah, nih bentar lagi mulai macet nih biasanya nih kalau sore ini. Kalau malam ini musuhnya kalau naik mobil tuh cuma truk-truk pasir kawan. Tapi kalau sore itu motor, mobil pulang kerja, pulang yang ada kerja di daerah Solo Baru, Solo, rumahnya bagi sini atau ke Klaten lewatnya sini. Ada yang orang Klaten atau orang Baki ke pulang ada sini. Dan juga banyak juga ada orang daerah Solo yang kerja di daerah bawah, karena di depan tuh ada pabrik kan. Itu ada toko Baki itu namanya. Nah, ini namanya Kampung Baki. Ini masuknya bukan Solo tapi Sukoharjo. Daerah Sukoharjo. Nah, kalau menurut saya, bagi kawan-kawan semuanya yang menyaksikan channel Rumah Monster 01, kalau mau punya inisiatif membuka usaha retail di bidang fashion terutama, atau di bidang perabotan atau retail, cari lokasi sini. Ini kalau feeling saya atau analisa dari pengalaman ini saya lewat daerah sini, ini untuk 5 tahun ke depan ini sangat prospek, bagus. Karena apa? Kalau saya bisa berani spekulasi kalau daerah sini bagus, jadi dulu depan
itu udah ada pembangunan universitas itu, kalau kurang lebih ada dua universitas, namanya lupa saya, universitas. Kedua, sini jalan alternatif ke Jogja. Anak-anak muda kalau yang mau main ke Jogja cenderung lewat di sini daripada lewat Kartosuro, karena terlalu banyak musuh kendaraannya di sana. Kalau di sini musuh kendaraannya kadang berbeda rata-rata. Kedua, di sini banyak perumahan-perumahan baru. Pengembang properti itu rata-rata mereka membuat perumahan daerah Bangking, Sukoharjo, Solo Baru. Jadi otomatis perkembangan ekonominya daerah sini itu lebih bagus dibanding di daerah kota Solonya. Itu udah nggak masuk untuk usaha retail atau usaha fashion, butik, distro, itu udah kurang bagus karena di sana udah terlalu dekat dengan pusat grosir utama. Ya di sini itu nggak terlalu dekat. Masyarakat sini kalau mau beli 1 bis 2 bis harus ke Klewer, dia males untuk antrinya, males untuk macetnya, waktunya nggak ada. Nah, di sepanjang jalan Baki ini sampai ke jalan arah Solo Klaten, Solo Jogja atau lewat Klaten, ini nggak ada mall, nggak ada kompetitor yang sangat besar. Maka dari itu banyak kesempatan. Kalau mau sirkulasi, saran saya membuka bisnis fashion atau di bidang retail lainnya, sini agak strategis untuk jangka panjang. 10 tahun ke depan masih bisa dimanfaatkan karena banyak sekolahan, banyak perumahan baru, banyak pabrik juga di sini, yang ekspor, otomatis banyak pendatang. Kos daerah sini karena kerja pabrik, nah, perumahan pun banyak juga laku karena ada sekolahan, ada kampus, otomatis banyak dosen yang dari luar kota pindah ngajar daerah sini. Nah, kesempatan itu masih banyak ruangnya karena di sini masih banyak lahan sawah, tanah kosong, perkebunan itu masih banyak. Maka dari itu jangan salah, kalau punya uang lebih ini di tahun 2022, siapa tahu ada yang mau cari alternatif daerah Surakarta yang paling prospek menurut saya untuk bisnis daerah sini. Itu selama saya keliling di daerah Surakarta. Karena kenapa kok saya berani sugesti atau punya feeling daerah sini atau berani mengatakan daerah sini prospek itu? Ya tadi itu, ini jalan alternatif menuju kota pariwisata atau jalan alternatif menuju banyak, jarang saingnya di sini kalau mau bikin semacam distro. Ini banyak potensinya daerah sini. Butik, ya kawan, bentar lagi kita masuk ke daerah pasar nih, kalau salah pasar. Setahu saya daerah sini itu ada pasar namanya pasar Pagi atau pasar apa ini, saya agak kurang sedikit paham kalau nama daerah atau nama tempat itu. Tapi saya yang jelas tahu kalau ini daerah alternatif menuju ke Jogja. Yang saya tahu itu tadi ya Baki, masih Sukoharjo, dan saya tahu pun di sini masih Sukoharjo. Nah, ini ada pasar nih, kalau nggak salah pasar Baki. Pasar Baki ini saya pernah lewat di daerah sini itu jam 6 pagi. Sangat aktivitasnya crowded, ramai banget di sini. Jam 6 pagi sampai jam 8 tuh ramai banget, ada yang orang sayur, jual ayam, jual ramai banget daerah sini. Kanan kiri jalan ini. Nah, entah kenapa daerah kanan ini, setahu saya dulu tuh pasar atau apa, cuma mungkin sengketa atau gimana, terus akhirnya diruntuhkan. Nah kawan-kawan, kalau ini belok kiri itu juga bisa tembus Klaten. Cuma Klatennya sawah, sepedaan masuk ke dalam.
sedangkan jalan yang saya akan tuju ini Klaten Kota, kawan. Nih, saya jadi ingat kalau lewat sini pas bulan puasa. Mau deketin lebaran, enak banget. Sepanjang jalan ini banyak yang jualan takjil banyak banget kanan kiri. Jadi ingat sebuah ramai ya, dan banyak orang-orang mudik lewat sini. Rasanya rejoh sekali. Di masjid depan ini ada masjid. Biasanya kalau pas mau buka puasa ya jam segini nih, di depan itu udah mulai disiapin meja-meja untuk bagi-bagi takjil yang lewat. Nah ini sampai saya pernah mau ibadah di sini penuh, parkir mobil sampai sana. Kalau pas bulan puasa, makanya enak. Kota sini tuh saya sarankan kalau mau cari tanah untuk investasi jangka panjang, bisnis daerah sini, carilah daerah sini pinggir jalan. Karena tidak makan terlalu banyak waktu untuk menjadikan uang yang lebih dua atau tiga kali lipatnya. Cuma gosip-gosipnya atau informasi yang pernah saya dapat, daerah sini pernah terjadi begal truk atau gimana, saya kurang paham. Jadi truk itu dilemparin batu sama anak-anak atau anak pemuda daerah sini malam tadi. Setahu saya kriminal yang paling fatal atau pernah masuk di telinga saya soal itu. Tapi lebihnya soal pembunuhan dan lainnya saya belum pernah tahu. Semoga sih tidak ya, tetap aman-aman saja. Karena daerah sini itu masuknya masih sebagian Surakarta dan sebagian Sukoharjo, dan sebagian lagi sana masuk ke Klaten. Maka itu diapit oleh 3 kabupaten. Karakter. Nah, kawan-kawan boleh lihat video yang kayak ini. Ini kanan kiri masih banyak lahan yang kosong dan banyak perumahan-perumahan yang udah tua atau mungkin bisa jadi penghuninya udah nggak ada atau udah ditinggal atau itu banyak daerah sini. Potensinya luar biasa, lumayan. Nah ini lihat masih ada lahan-lahan kosong, banyak otomatis untuk pengembangan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Tempat ini sangat prospek. Sekarang di depan itu banyak akses instansi pemerintah atau sekolah-sekolah, kampus yang ada. Lampu-lampu mulai nyala, tanda udah menunjukkan pukul 5:04. Malam mulai gelap. Perangan mulai dilakukan. Ini suasana jalur alternatif Solo Jogja lewat pagi. Posisi video ini sekitar jam 5:04. Suasana sangat romantis. Nah ini bentar lagi kita akan melewati rel kereta api. Tapi sebelum kita lewati rel kereta api, nanti kita lewati pom bensin. Kawan, saya kasih tahu bagi yang belum pernah lewat sini atau yang dulu pernah lewat sini. Di sini saya kasih info
informasi kalau baru beberapa tahun ini sebelah kiri itu udah ada pom bensin. Kalau dulu itu pom bensin untuk arah ke Jogja itu cuma berapa titik doang. Nah, jadi kawan-kawan ketika mau ngisi bensin di daerah pasar pagi itu atau pasar pagi itu kan rata-rata di kanan jalan. Kawan-kawan nggak usah takut, lurus aja. Nah ini sebentar lagi nyasar pom bensin, jadi nggak takut kehabisan sampai jalan raya sana. Ini kalau nggak salah baru puasa kemarin tahun 2021 aktif. Belum lama video ini saya tayangkan mungkin mulai setahun kalau misalnya. Kurang lebih 500 meter atau 1 kilo mungkin. Beda. Tuh, di depan udah kelihatan lampunya pom bensin. Nah, lumayan besar bensinnya daripada yang di pasar pagi. Fasilitasnya juga agak lumayan kompleks ini, namanya baru, fasilitasnya masih jreng, seling sini. Dulu kan sini nggak ada tuh pom bensin karena orang pada ketakutan ketika bensin pas mau habis masih ngisi di pasar pagi. Dan di pasar pagi itu di kanan jalan biasanya terkendala macet atau susah, karena itu pom bensinnya bisa dilihat lumayan. Nah, setelah pom bensin ini nanti kita akan lewati rel kereta. Setelah rel kereta itu sudah bertanda bahwa kita akan memasuki jalan utama Jogja lewat ke Surau. Nah, nampaknya di sini baru aja selesai hujan, ini aja masih keadaan gerimis. Ini hujannya tuh nggak merata. Sana udah terang, tadi kita mau ambil gambar awan. Sini mulai gerimis lagi. Nah ini mungkin kurang lebih sekitar 1 kilo atau 500 lagi kita nyampe perlintasan rel kereta api. Hujannya mulai kelihatan agak sedikit lebat ya kawan. Nah itu rel kereta api udah mulai rel kereta api udah mulai kelihatan. Saya pribadi kalau lewat sini, kalau ketika udah lewat rel kereta api ini udah tanda-tanda mau habis jalan alternatifnya. Ntar lagi tinggal lewat traffic light, nyampe lah jalan Jogja Solo. Nah, ini harus hati-hati kawan, biar gak dulu karena ini dua arah kereta apinya, dual rel. Jaganya.
saya tadi katakan, kanan kiri itu masih banyak lahan yang kosong. Itu kalau mau rumah jalan raya di sana. Bukan itu cuma Allah, kalau kapasitas baterai saya ini memadai, saya usahakan channel ini tidak saya putus sampai tujuan kota Klaten. Nah, ini adalah salah satu sekolah negeri. Karena dulu itu sini waktu pas COVID kayak kuburan, semua aktivitas mati, nggak jalan kayak banyak semua itu. Ini baru-baru. Nah ini kawan yang saya bicarakan tadi bahwa kiri jalannya ada Universitas UN terbaru. Ini baru mulai aktif kurang lebih 2 tahun yang lalu. Jadi bangunan baru nih. Maka dari itu ini sangat potensi daerah sini kalau punya dana atau investasi. Sampai kiri ini banyak sawah, bisa dibangun kos-kosan. Agak lumayan. Ini macet karena di depan itu ada lampu merah. Biasanya yang udah kalau saya lewat Klaten daerah sini itu sepanjang jalan Kartosono sampai ke kota Klaten itu kalau hari Sabtu sore atau Jumat sore itu sangat macet. Kebanyakan pengunjung dari luar kota yang mau ke Jogja pasti lewat sini. Itu dari Surabaya, Semarang, atau dari kota lain rata-rata hampir 80% lewat sini. Atau itu orang Solonya sendiri atau orang Klatennya sendiri yang mau pergi weekend liburan. Soalnya kalau hari Sabtu pasti ya udah resikonya ini macet ya sih. Ini jalan alternatif ada. Alhamdulillah ya kawan, tidak terlalu macet sekali. Biasanya saya pernah lewat daerah sini itu dari Solo, dari tadi jalan Trans Bakti sampai sini hampir 1 jam lebih. Karena pas keadaan macet waktu itu sih 1 jam lebih karena ada pembangunan jalan. Jadi benar-benar jalannya udah kejebak di tengah-tengah macet total. Tadi saya lihat durasinya itu belum ada waktu 1 jam kita ke sini.
kawan-kawan, itu kalau belok kanan itu jalan menuju ke Kartosuro. Kartosuro itu nanti bisa tembus belok kanan ke Solo, belok kiri ke Boyolali atau ke Semarang. Jalan tol. Akan ngambil jalur belok kiri. Belok kiri itu nanti ke Klaten kota atau arah Jogja. Mungkin kawan-kawan yang pernah lewat jalan terakhir ini naik motor ke Jogja rata-rata kalau dari Solo lewat sini. Setahu saya naik motor tuh teman-teman kuliah dulu kalau mau main ke Jogja pasti lewat jalur balik karena lebih cepat. Kalau posisinya Solonya daerah Solo Baru atau daerah Pasar Klewer atau suatu lebih enak lewat sini, kecuali kalau tinggal Solonya itu daerah Kartosuro tinggal lurus. Mohon maaf kawan-kawan ya, saya agak melanggar lampu merah karena enak di belakang itu terbuka. Nah, ini suasana jalan Solo Jogja Klaten. Ini kawan-kawan bisa lihat sendiri di jam 5:30 ini arah dari Jogja mau ke Solo tadi sempat kelihatan macet. Ini kita arah ke Jogja. Nah ini kita video nggak sampai Jogja, ini coba nanti sampai kota Klaten. Nah, kawan-kawan bisa lihat suasananya sangat asri sekali, sangat indah, sejuk. Sore berganti malam, lampu-lampu itu mulai nyala. Ini lampu sore juga belum nyalain. Nah, ya habis hujan enak menjain. Ini buat kawan-kawan yang di luar Jawa, saya pengen tahu suasana kota Klaten sore hari ini, atau bagi teman-teman semuanya yang perantauan yang udah lama sekali nggak pernah lihat daerah kota Klaten. Saya kasih informasi lewat channel Rumah Besar 01 suasana pada tanggal 12 bulan 11 2022 sore hari, tepatnya mau menjelang maghrib. Suasana lampu mulai nyala dan suasana lalu lintas agak sedikit padat. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya yang lewat daerah Klaten di sore hari ini yang menggunakan kendaraan harap lebih hati-hati. Nah, biasanya itu banyak pegawai pulang yang sudah dari rumah terwaktu. Nah ini teman-teman bisa dilihat papan informasi itu. Daerah
Delandu, pasar Delandu kan, kita udah nyampe daerah Delandu Klaten. Kita ambil jalur kanan, kita karena mau lurus. Akan lewati terminal lampu merah satu kali lagi terminal. Suasananya kalau saya bilang cukup asik, nggak terlalu ramai sekali, hujannya nggak terlalu lebat juga, suasana lagi sampai ke kota Klaten. Nah kawan-kawan, ini kalau belok kiri itu ke kota Bugis. Nah ini udah masuk terminal. Di jalan ada terminal bus kecil. Kita ambil lurus terus. Ini nanti kalau udah nyampe kota Klaten, ikutin jalur ini, itu udah nyampe Jogja. Mudah kok, akses ke Jogja itu mudah kalau dari Solo, jadi nggak perlu takut tersesat. Kalau di Jawa itu nggak separah kayak kota ibu kota Jakarta atau Surabaya, karena sempit, terlalu luas, orangnya pun agak sedikit ramah-ramah. Nah kalau saya bilang kota Klaten sama kota Solo, kalau bagi saya pribadi, itu enak kota Solo untuk karakternya yang pas dari saya. Nggak tahu untuk kawan-kawan semuanya. Saya sendiri Solo sama ini lebih enak. Kalau di Klaten sama Solo tuh suasananya, udaranya juga agak beda. Jadi kawan-kawan, hujan mulai kelihatan semakin lebat. Saya mohon maaf jika nanti video saya ini nggak bisa nyampe ke kota Klaten kalau terkendala suasana kurang jelas. Keadaan kota Klaten setelah pasar Delandu mau ke arah pusat kotanya cuaca di tanggal 12 bulan 11 2022 saya informasikan hujan lebat. Semoga bagi kawan-kawan semuanya yang melihat channel ini, video ini bermanfaat atau tidaknya memberikan informasi atau sekedar hanya untuk mengenang. Siapa tahu kawan-kawan semua pernah lewat jalur ini, orang yang pernah ada di hati kawan-kawan semuanya, kita bertujuan motor atau naik mobil ke arah Jogja, pasti lewat daerah sini, daerah Solo.
hobi atau lagi suka mengabadikan lewat video, makanya saya ingin agak sedikit pelan agar videonya bisa menghasilkan kualitasnya agak lumayan. Nah, dilihat ini pecahan. Ini kita akan lewat lurus arah Klaten Jogja. Kalau ke kiri itu masih bisa tembus ke Desa Juwiring, Klaten. Kawan-kawan bisa lihat sendiri kondisi saat ini, yaitu dari Jogja arah ke Solo agak sedikit macet. Bisa jadi karena besok libur, orang yang kerja di daerah Jogja pulang. Karena sekota Jogja sama Klaten itu sirkulasi perjalanannya itu tidak bisa ditebak. Kadang arah ke Jogja yang sangat macet sekali, dan kadang sebaliknya arah dari Jogja mau ke Solo macet. Malam minggu biasanya itu. Ini yang kayak kawan-kawan lihat di sebelah kanan saya, hampir ada 200 atau 300 meter tadi sempat mengalami kemacetan, sangat crowded sekali kendaraan. Sedangkan yang saya lalui ini agak sedikit longgar, tidak terlalu macet. Tapi kita nggak tahu nanti setelah nyampe kota Klaten biasanya ya penumpukan kendaraan yang tadi sempat jalan duluan, mungkin di sana ada lampu merah atau kemacetan yang terjadi. Nah, itu biasanya numpuk sampai ke jam. Yang udah biasanya saya itu lewat sini malam minggu pasti numpuk. Oh, kendaraan jadi satu macet. Mohon maaf ya kalau kiranya video saya ini sangat amatir, tidak profesional dalam menyuguhkan gambar, atau dari bahasa komunikasi saya kurang enak. Saya emang tidak ada niat untuk membuat video dengan secara profesional atau dengan cara diedit ulang. Saya coba menyuguhkan apa adanya, karena visi misi saya itu yang tadi, saya ingin mengabadikan suatu perjalanan yang saya lalui. Hanya yaitu agar suatu saat saya ingin lihat kenangan yang pernah saya lewati kalau saya pernah lewat jalan sini. Dan tentunya sebelum video ini saya bikin, jalan sini pun banyak yang membuat saya terkesan, atau terkadang ketika saya di luar kota atau saya mungkin berada di tempat lain lagi, untuk mengingat suatu daerah yang pernah saya lalui, dengan melihat channel atau video ini saya jadi ingat beberapa kejadian yang pernah saya lalui lewat sini. Oke kawan-kawan, ini kita melewati traffic light lagi, semoga tidak jadi kemacetan, semoga lancar agar video ini bisa cepat selesai tujuan kita ke kota Klaten. Saat kita akan review daerah Jogja lagi. Insya Allah channel Rumah Besar, jika saya nggak males atau nggak ada kendala, saya akan berusaha setiap jalan yang saya lalui akan saya abadikan melalui video, dan saya akan posting ke Rumah Besar. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi atau gimana. Nah, ini kita lewat terminal Panggung namanya. Terminal Panggung ini terminal transit kalau terminal kecil. Nah, mungkin kawan-kawan pernah punya kenangan di terminal Panggung ini. Tadi kita sepintas lewat terminal Panggung. Saya kurang begitu paham untuk daerah jalan sini, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata atau penyampaian saya salah. Mungkin rekan-rekan yang melihat channel saya lebih tahu daerah sini, mohon dikoreksi bila mana saya menyebutkan daerah tadi ada yang salah. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Tinggal setengah jam kita akan nyampe di kota Klaten. Insya Allah nggak ada setengah jam kalau semuanya nggak macet.
di kota Klaten di tahun 2022. Setelah COVID kemarin itu berapa tahun saya nggak pernah shot video, sekarang udah agak mulai ramai di sini. Kalau kemarin waktu COVID jalan sini sangat sepi, tidak begitu ramai ya sekarang. Nah, karena ekonomi udah mulai bangkit kawan-kawan, dan aktivitas masyarakat udah mulai kencang lagi. Jangan sampai ada COVID nyampe nyerang di Indonesia. Oke, bentar lagi kita akan lewati Gapura. Selamat datang kota Klaten, kalau nggak salah gitu. Karena saya ingat saya kalau saya lewat sini pasti nanti lewatin. Udah ya kan, udah di belakang kita ya. Kalau nggak salah masih udah di belakang kita sana. Karena kita nggak lewatin, kita lewat jalur alternatif. Mohon maaf, sorry. Saya kira tadi saya lewat Kartosuro. Ini traffic light lagi. Mudah-mudahan enggak jadi penumpukan kendaraan, biar berjalan lancar. Jadi video ini tanpa harus durasi panjang sekali untuk menyaksikannya. Karena rencana saya tidak akan saya potong dan tidak akan saya edit dipercepat. Saya pengen video ini dalam waktu durasi mungkin 1 jam, posting secara utuh real nyata keadaan. Mungkin kita terjebak oleh traffic light lagi. Kalau saya hitung kita tinggal lewati 2 atau 3 traffic light lagi, kita udah nyampe di kota Klaten.
nggak lama lagi kita akan nyampe di jalur kota Klaten yang arah ke alun-alun Klaten. Cuma alun-alun Klaten di saat ini masih direnovasi. Saya kasih informasi bagi yang warga Klaten yang nggak tinggal sekarang di Klaten, kalau alun-alun Klaten di bulan 11 2002 ini belum bisa diakses oleh umum karena masih direnovasi. Maka dari itu nanti paling kita nggak bisa video alun-alunnya, cuma lewat depannya aja, tapi itu pagar. Nah di dalamnya lagi ada perbaikan. Inilah fungsinya mengabadikan perjalanan di sepanjang jalan. Saya punya keyakinan bahwa suatu saat video saya ini bisa ditonton orang-orang yang pernah tinggal di Klaten atau orang Klaten yang merantau ke Klaten. Dia pengen tahu keadaannya, ini saya informasikan keadaan Klaten, walaupun video ini hanya menggambarkan lewat jalur raya. Satu kali traffic light lagi kalau nggak salah, kita udah nyampe kota Klaten. Jalannya mudah aksesnya, nggak terlalu belok-belok, dan saya yakin tidak akan nyasar kalau bagi yang nggak tahu daerah jalan alternatif Solo Jogja. Sangat cepat kawan. Traffic light satu kali lagi sampai sesuai prediksi hitungan saya tadi kalau nggak salah 3 ya. Ini yang kedua. Nah ini yang traffic light terakhir. Setelah ini kita baru masuk jalan satu arah kota Klaten. Kalau untuk kendaraan berat itu tidak boleh lewat, dia harus belok kiri lewatnya. Kalau kendaraan pribadi atau motor itu boleh lurus, tapi kayak bis, kendaraan berat semacam truk dan lain-lainnya itu nanti harus belok kiri arah ke terminal Klaten atau stasiun Klaten. Nah, nanti habis itu ketemu jalan lagi menjadi satu ruas arah ke Jogja, yaitu di daerah traffic light dekat Bedo Gantungan depan rumah sakit itu. Nah, saat ini saya coba untuk ngambil gambar lewat kota ya, tidak lewat terminal. Kalau belok kiri ini tembusnya terminal tuh. Sebenarnya kalau tujuan yang saya akan tuju lewatnya lebih cepat ke kiri, lewat jalur lingkar. Nanti saya lewat kampung-kampung. Cuma saya ingin ngambil gambar ini, lihat keadaan kota Klaten tuh kayak apa. Nah ini tinggal beberapa langkah lagi kita udah nyampe di kota Klaten kawan-kawan. Bagi semuanya yang menyaksikan channel Rumah Winstar, inilah keadaan suasana kota Klaten pada sore hari menjelang maghrib. Dan suasananya sangat asri sekali dan begitu padat, dan juga habis hujan jadi agak sedikit dingin. Nah ini kawan, kalau belok kiri itu nanti lewat jalur lingkar, itu nanti lewat terminal Klaten. Kalau mau yang ke terminal Klaten belok kiri. Nah ini kita lewat jalur kota, lurus. Ini lurus, nggak usah belok-belok, itu tembus Jogja. Nah inilah kawan-kawan gambaran video saya untuk menggambarkan kondisi posisi kota Klaten saat ini. Mungkin bagi kawan-kawan
kawan-kawan yang merantau yang udah lama sekali tidak pernah tahu daerah Klaten, inilah kondisinya di bulan November 2022 pada waktu jam 6 kurang 15 menit. Atau bagi kawan-kawan semuanya yang pernah tinggal di kota Klaten, inilah salah satu gambaran kota Klaten sekarang. Udah banyak perubahan, kanan kiri ini udah banyak pergantian nama toko atau udah munculnya usaha-usaha toko-toko baru lagi. Nah, nanti untuk nyampe ke alun-alun kota Klaten kita melalui traffic light 2 kali. Ini yang pertama kali, habis ini baru traffic light sekali lagi, baru itu nyampe alun-alun. Cuma mohon maaf nih, video saya nggak bisa nanti untuk di daerah alun-alunnya, karena saya informasikan sekali lagi kalau alun-alun lagi direnovasi. Mungkin teman-teman semuanya ini yang pernah lewat, ini namanya Jalan Pemuda kalau nggak salah ya, mau dikoreksi kalau yang tahu. Nah, inilah suasana kota Klaten. Bagi kawan-kawan yang ada di luar Jawa, ada di luar negeri yang pernah dengar kota Klaten tuh kayak apa, penasaran? Nah, ini saya gambarkan kota Klaten melalui video di dalam mobil, suasana jalan rayanya semacam ini. Nanti di atas jam 10 malam ini udah mulai sepi. Kota ini nggak terlalu ramai sekali, dan aktivitasnya itu kalau untuk lewat jalan ini hanya sekedar mobil lewat arah ke Jogja. Jadi untuk ruko-ruko sebelahnya ini yang jualan nasi goreng atau terkenalnya ini banyakkan susu segar atau soto ayam, itu jam 10 udah mulai tutup. Nah, ini kawan, traffic light yang saya katakan tadi, ini traffic light terakhir untuk menuju kota Klaten. Habis ini kita nyampe di alun-alun Klaten. Ini kalau belok kiri ini bisa juga tembus ke jalan lingkar arah Jogja atau tembus stasiun kalau nggak salah ya, bisa ya, karena saya pribadi juga nggak terlalu hafal daerah kota Klaten. Nah, kota Klaten ini sama kota Solo itu lebih ramai kota Solo tentunya, karena Klaten ini masih mayoritas desa, kampung-kampungnya, dan rata-rata pemudanya kalau kota Klaten ini merantau ke Solo atau merantau ke Jakarta atau ke kota-kota besar lainnya. Jadi untuk kota Klaten sendiri kurang begitu ramai, dan sebenarnya kalau dilihat dari wilayah lokasinya, kalau saya bilang kota Klaten agak lebar, cuma banyak kampung-kampungnya. Nah, ini kawan-kawan kalau pengen tahu kota Klaten ini cuma sebatas jalan kanan kiri ruko. Nah, cuma itu ramainya. Pusat kotanya nih di sini nih, alun-alun ini. Ini pusat kota utama kota Klaten. Dan ini jalan satu arah menuju ke Jogja. Jadi kalau dari Jogja nanti pulangnya gak lewat sini kawan, cuma lewat jalur lingkar yang tadi, entah nanti yang belok kiri depan terminal atau yang ngambil kanan lewat kantor pajak atau kantor bupati sana. Nah, ini kawan, mohon maaf tadi saya salah informasi atau salah memberikan informasi. Kalau kita mau ke alun-alun lewat satu kali lagi traffic light. Ini sebelah kiri traffic light ini ada gedung Plaza Matahari atau Hypermart. Nah, di sebelahnya Matahari Hypermart inilah alun-alun Klaten yang lagi direnovasi kawan. Ini saya bilang tadi nggak bisa sebelah dalamnya karena di sebelah kiri alun ini lagi mulai pembangunan, lagi mulai digarap, lagi dirapikan lagi. Nah, ini kawan, ini pusat kotanya tuh di sini. Ini tampak video saya kelihatan di sebelah kiri itu ada
pagar. Nah, ini alun-alun Klaten kawan. Nah, disinilah pusat kotanya Klaten tuh di sini. Nah, bagi teman-teman, rekan-rekan yang pengen tahu Klaten tuh kayak apa kotanya, ini video yang saya gambarkan, yaitu salah satu video kota Klaten. Kalau saya boleh bilang sama Pekalongan, ramai Pekalongan. Klaten tuh kota kecil. Yang belum pernah ke Klaten, ini saya bisa lihat di channel Rumah Winstar. Gambaran kota Klaten tuh kayak gini di jalan rayanya. Selebihnya di belakang-belakang jalan itu cuma rumah penduduk dan gak terlalu padat rumah-rumahnya. Ini kayak gini, sepanjang kota Klaten cuma lurus, di sini juga nggak ada gedung pencakarnya angin. Hotelnya pun cuma paling tinggi 5 lantai, dan mallnya itu cuma satu, Matahari Department Store tadi yang dekat alun-alun. Lainnya swalayan kecil. Oke, cukup sekian, terima kasih. Semoga video channel Rumah Winstar ini bermanfaat, dan mohon maaf sekali lagi bila mana ada kata-kata saya dalam menyebut nama daerah salah atau videonya ini kurang jelas arahannya, atau video ini gambarnya juga kurang bagus. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya udah komitmen untuk semua aktivitas yang saya post ke akun Winstar, Rumah Winstar 01, tidak akan saya edit. Saya akan menggambarkan real nyatanya. Ini satu kali lagi ada di Pura Klaten. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau dari Jogja mau ke Solo lewatnya belok kanan sana. Ini biasanya kalau malam minggu teman-teman Klaten dulu tuh sering nongkrong di kanan jalan, ini rame nih kalau nggak hujan. Biasanya kalau sekarang nggak hujan tuh kanan tuh rame, apalagi lebaran tuh biasanya rame. Cuma ya nggak serame kayak kota Solo, Semarang, Jakarta dan lainnya. Kota sini kota kecil. Nah, ini saya kasih bonus lagi, kalau arah ke Jogja, kawan-kawan tuh kalau study tour dari Surabaya mau ke Jogja nggak bakal lewat sini. Biasanya tuh bis-bis tuh nggak boleh lewat sini, kecuali dari Jogja paling lewat yang tadi kota Klaten. Kawan-kawan nggak lewat, kecuali mobil pribadi biasanya lewatnya itu lewat jalur lingkar. Jalur lingkar itu setelah traffic light itu kiri jalan itu jalur lingkar yang bis-bis atau angkutan berat yang arah ke Jogja, arah Magelang, tadi lewatnya jalur lingkar. Nah, ini mungkin video saya akhiri di sini ya. Sampai jumpa di channel next berikutnya lagi dengan isi konten semoga yang lebih semangat, lebih bergairah lagi, dan suasananya juga lebih asli lagi. Demikian informasi perjalanan dari Solo lewat lagi menuju kota Klaten. Untuk menuju kota Jogja dan Magelang, insya Allah dalam dekat-dekat ini akan saya ambil videonya, dan semoga saya tidak malas juga untuk posting di Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.